Em, Jamaah Kamisan yang berbahagia, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang angka yang sering muncul di dalam Al-Quran, yaitu angka 7. Angka 7 merupakan angka yang unik, kemudian ikonik, dan juga memiliki banyak makna. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada 7 hari di dalam satu minggu, kemudian tangga nada itu juga ada 7, kemudian juga misalnya tentang di dunia penomor punggungan juga itu angka 7 merupakan angka ikonik yang melekat pada seorang pemain dan juga angka yang difavoritkan oleh para fans sepak bola. Kemudian kaitannya dengan Al-Quran, maka kita perlu di awal ini untuk mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Arab yang mana bangsa Arab itu menggunakan bahasa Arab. Maka dari itu di awal kita perlu mengetahui bahwa angka 7 ini dalam bahasa Arab itu seberapa. Dalam bahasa Arab angka 7 ini dilafalkan dengan sab'un atau sab'atun. Dalam bahasa Arab kata sifat ataupun kata benda itu semacam memiliki gender atau jenis kelamin. Jadi misalnya kata atau lafal sab'un, maka ini ditujukan kepada laki-laki. Kemudian kalau lafal sab'atun itu ditujukan kepada perempuan. Nah, sebenarnya bukan hanya itu saja bahwa misalnya ini kata ataupun angka 7 ini disandingkan dengan benda lain, maka benda tersebut juga akan mengikuti eh, kita sebutnya gender dari eh, angka yang disandarkan kepada benda tersebut. Mungkin kita bisa melihat bagan yang ini misalnya, bahwa kalau kita berbicara tentang angka dalam bahasa Arab, maka yang seperti saya sebutkan tadi, ada dua jenis angka, yaitu yang pertama itu berjenis bergender laki-laki atau kita sebut sebagai mudzakkar. Kemudian yang kedua itu bergender perempuan atau yang kita sebut sebagai muannas. Kemudian misalnya angka 1 begitu. Angka 1 ketika mudzakkar dia dilafalkan dengan wahidun. Kemudian ketika disadarkan dengan kata benda ataupun seseorang, begitu misalnya kata tolibun, maka ini harus sesuai em, ketika dia itu em, mufrad ataupun kita sebut sebagai satuan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ketika itu satu maka disebut single, kemudian ketika dua dia disebut double atau nanti kita sebut sebagai isnani begitu. Kemudian kalau yang jamak itu tiga ke atas. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu dua itu sudah dianggap sebagai jamak. Nah, kembali ke tadi bahwa dalam kaidah bahasa Arab, ketika kita menyebutkan angka wahidun begitu, maka pembilangnya itu juga harus dia sebagai mudzakkar. Contohnya yaitu tolibun wahidatun. Beda lagi ketika dia sudah masuk ke bagian yang jamak, misalnya salah satu tulabin. Maka eh, salah satunya ini adalah mu'annas, kemudian tulabnya itu mudzakkar atau laki-laki. Jadi ketika dia sudah jamak, maka ini dibalik. Jadi adatnya atau angkanya itu mu'annas, kemudian maksudnya atau bendanya itu sebagai mudzakkar gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini salah satu dari sekian banyak atau salah dari sekian banyak banget dari kata dalam Al-Quran yang dia ada kata-kata tujuhnya. Misalnya, sab'a sumbulatin, kemudian sab'a samawat, kemudian arba'ata abhur. Nah, ini kan seperti yang kita lihat di bagian yang sebelumnya, bahwa ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab, bahwa ketika adatnya adalah mudzakkar, maka bendanya itu mu'annas, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian sahabat BSI yang berbahagia, bahwa ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bangsa Arab,
di sana waktu itu memang terjadi adanya dari segi seni ahli bahasa begitu, di sana lagi maju-majunya. Jadi Al-Quran diturunkan ke bangsa Arab dengan kondisi pada waktu itu para sastra Arab itu lagi booming di sana. Maka Al-Quran datang dengan ciri bahasa yang tinggi yang bisa mengalahkan sastrawan-sastrawan Arab pada waktu itu. Nah, makanya ketika kita memaknai angka 7 dalam bahasa, maka kita perlu satu lagi ilmu yang mungkin bisa disebut dengan balaghah ataupun ini kaitannya dengan sastra Arab. Dalam ilmu balaghah, angka 7 ini bisa dimaknakan dengan tiga makna. Yang pertama yaitu bermakna sebagai angka itu sendiri atau angka literal. Jadi angkanya pas di angka 7 begitu, 7 tepat. Seperti misalnya kalau kita sebutkan contoh di sini, begitu adalah akaltu sab'a qita'in minal khubzi. Saya makan 7 potong roti. Jadi di sini adalah bahwa angka 7 di sini benar-benar berjumlah 7. Beda lagi ketika maknanya adalah kelimpahan atau eh, ke banyak begitu ya misalnya. Jadi contohnya aindahu sab'al buhurin minal mal. Yang artinya kurang lebih bahwa dia mempunyai 7 lautan kekayaan begitu. Kalau kita makna sebagai makna bahwa dia punya 7 lautan kekayaan kan ini bukan makna sebenarnya. Makna sebenarnya adalah dia punya banyak sekali kekayaan yang mungkin tiada tara. Atau mungkin pas di bahasa kita misalnya, kita sering mendengar bahwa ada kata 7 turunan. Bahwa misalnya dia kekayaan orang itu nggak akan habis sampai 7 turunan. Ini bukan berarti ketika turunannya sudah mentok ke 7, dia nggak kaya lagi, belum tentu. Itu bisa jadi ini adalah kiasan bahwa bisa jadi dia sampai turunan kesekian pun dia masih dalam kekayaan. Kemudian yang terakhir adalah kesempurnaan. Jadi contohnya di sini adalah al-hayatu dauratun sab'ah. Artinya bahwa kehidupan ini merupakan 7 siklus yang berulang begitu kan. Nah, di sini kata sab'ah di sini itu menyebutkan bahwa eh, fase kehidupan itu bukan hanya terdiri dari 7, tapi ini menunjukkan bahwa kesempurnaan dari fase kehidupan itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang salah satu contoh dari surat dalam ayat dalam Al-Quran yang dia ada kata 7-nya. Semisal dalam surat Al-Mulk ayat 3 begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Nah, angka 7 di sini sebenarnya ini bukanlah angka 7 yang sebenarnya. Karena kata 7 langit yang berlapis-lapis ini bisa kita makna sebagai kesempurnaan. Bahwa penciptaan langit itu adalah sangat sempurna, bahwa kita tahu langit itu ada planet di sana, kemudian ada bintang yang sekian banyak, kemudian ada planet yang mengorbit, kemudian tidak terjadi tabrakan. Nah, di sini makna sab'un di sini adalah tentang kesempurnaan. Kemudian selanjutnya dalam surat Luqman ayat 27 di sini disebutkan sab'atu abkhurin. Nah, di sini tentang 7 lautan. Jadi di sini sebenarnya maknanya adalah bukan lagi tentang 7 lautan secara literal, tetapi di sini menunjukkan bahwa ada kelimpahan di sini bahwa nikmat Allah ataupun itu tidak bisa ataupun misalnya ini akan lebih jauh lebih banyak daripada 7 lautan itu sendiri. Jadi makna di sini adalah makna yang lebih luas daripada 7 lautan. Kemudian yang terakhir tentang surat Yusuf ayat 43 disebutkan sab'a baqaratin, kemudian ada sab'un ijafun dan juga sab'a sumbulatin. Nah, di sini ada 7 ekor sapi, kemudian ada 7 ekor
gemuk kemudian dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, serta ada 7 tangkai gandum yang hijau. Kemudian yang lainnya yang kering. Nah, di sini maknanya kalau yang 7 di sini itu maknanya adalah 7 secara literal. Jadi di sini kan mm, maknanya tentang ada orang raja yang bertanya kepada Nabi Yusuf tentang mimpi raja itu. Dia melihat ada 7 ekor sapi, kemudian yang gemuk dan dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus dan seterusnya. Jadi angka 7 di sini adalah angka 7 yang literal. Nah, berapapun kita berusaha sebenarnya itu semua bergantung pada Allah Subhanahu wa taala karena Allahu a'lamu bimuradihi. Kita manusia hanya bisa berusaha untuk menggali kemudian mempelajari apa yang ada di dalam Al-Qur'an karena memang sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Jadi di sini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan teman-teman PSI semuanya bahwa mari kita belajar tentang Al-Qur'an dari mulai kita belajar untuk membacanya, kemudian mencari maknanya, kemudian mengamalkannya sampai kita mengajari kepada orang lain agar Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad itu tetap lestari di dunia ini dan juga itu menjadi pedoman bagi kita dan agar bisa membumi di diri kita. Mungkin cukup sekian sedikit yang dapat saya sampaikan. Banyak khilaf mohon dimaaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.